Intinya aku cuma mau kasih tahu guys bahwa dalam saham apapun itu ada fluktuasi naik turunnya, dan kamu ngikut siapa aja, mau ngikut Pak Loh Keng Hong, mau ngikut aku, mau ngikut si ABCDE, teman-teman harus tahu alasan kuat dibalik pengambilan keputusan investasi. Itu nomor satu paling penting. Dan nomor dua, poin yang aku pengen sampein buat kalian adalah dalam berinvestasi saham apapun itu ada resikonya, ada fluktuasinya. Jadi nggak ada satupun saham yang aman. Yang lebih penting adalah memahami perbedaan mindset antara investing dan trading itu sendiri, dan memahami konsekuensi dari kedua strategi. Jadi kalau strategi trading itu konsekuensinya adalah hilang barang pas lagi marketnya naik, tapi keuntungannya adalah bisa cut losses short kalau dia mau turun itu nggak sampai ke bawah arus turun. Kebalikannya untuk investasi jangka panjang, konsekuensinya adalah kalau misalkan dia turun, teman-teman mungkin akan bingung cut loss-nya di mana, karena cut loss-nya nggak pakai harga, tapi cut loss-nya pakai fundamental gitu. Kadang ada saham yang turun tapi fundamentalnya masih bagus, jadi masih harus di hold. Tapi ada saham yang turun dan fundamentalnya nggak bagus, itu harus segera di cut loss, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian keuntungannya apa? Kalau untuk investasi adalah jika pada masa uptrend si trader mungkin kadang bisa hilang barang, tapi investor bisa ngehold dan cuan banyak. Maka dari itu ada plus minusnya masing-masing, dan teman-teman harus paham akan konsekuensi keduanya. Akun jangka pendek dan investasi perlu dipisahkan nggak? Perlu pakai banget, karena strateginya beda banget. Nanti kalau misalkan dicampur, strateginya juga bisa kecampur. Jadi uang tuh kayak air, kalau misalkan dicampur dalam satu ember atau satu account, dia bisa kecampur strateginya juga. Jadi misalkan harusnya buat trading nih ya, ternyata pas dia turun nggak tega nih buat cut loss, jadilah buat investing. Sedangkan yang buat investing yang harusnya di hold pas lagi cuan gitu, terus kayak tergoda mau profit taking, jadinya kejual gitu. Susah nggak sih belajar trading itu, susah atau gampang? Sebenarnya tergantung banyak hal. Yang pertama adalah tergantung dari orangnya sendiri. Artinya tergantung dari karakter, profil resiko, dan juga kemampuan dia belajar. Ada beberapa orang itu gifted secara trading gitu, dia bisa gifted gitu, memang dia gampang trading gitu ya, gampang sekali belajar trading, berani dan juga terukur resikonya. Tapi ada beberapa orang yang secara emosi itu nggak bisa untuk trading, dia takutan atau dia terlalu berani, itu juga nggak oke gitu. Dan ada beberapa orang juga yang dia memang karakternya lebih, mungkin talentnya lebih ke seni atau gimana tuh, nggak harus semua orang bisa trading, enggak. Tapi kalau investasi hampir semua orang pastinya bisa untuk investasi. Terus tergantung niat. Sebenarnya yang pertama iya tergantung niat, tapi kadang orang yang udah punya niat banget pun juga masih ada yang nggak bisa, tergantung bakat juga gitu, dan personality. Kalau aku bilang sebenarnya bukan masalah bakat, tapi personality-nya, psikologinya. Kalau trading, ini jawaban agak subjektif buat teman-teman yang masih pemula. 20 juta pada umumnya, tapi bisa juga nyatanya mahasiswa mulai dari modal ratusan ribu atau 1 juta pun bisa. Cuman yang terpenting sebenarnya adalah bukan nominal secara perhitungan matematis, tapi lebih pada psikologis. Jadi kesiapan teman-teman terhadap risiko itu yang sangat penting sekali gitu. Jadi kalau misalkan punya uang 10 juta, kira-kira kalau misalkan nih tiba-tiba rugi 10% gitu, total portfolio bisnis itu udah banyak banget gitu. Siap nggak rugi 1 juta itu? Kalau nggak siap, jangan. Jadi kalau saya bicara tentang trading dan investasi saham, itu sebenarnya lebih bicara tentang psikologis daripada bicara soal hitung-hitungan matematis. Dan saya percaya juga dalam kita mengelola keuangan, mengelola finansial kita, itu juga lebih secara psikologis, bukan secara matematis aja. Semakin ke belakang, aku semakin melihat pentingnya diversifikasi. Jadi pasar saham tuh kan nggak melulu bagus, nggak melulu naik. Nah kalau teman-teman taruh semua uang teman-teman di saham, sedangkan mentalnya nggak siap ketika market turun, wah itu nanti kalau misalkan sampai rugi, teman-teman cut loss banyak atau gimana, atau ruginya banyak, itu jadi malah return-nya akan lebih rendah daripada return kalau teman-teman investasi di obligasi atau di ori, suku FR, bahkan bisa lebih rendah daripada deposito. Jadi kita jangan
bukan cuma melihat return aja dalam satu instrumen investasi, kita juga mesti melihat resikonya juga. Jadi misalkan taruh duit 100 juta, rugi 40 juta, floating loss itu masih floating loss, siap nggak? Kalau misalkan nggak siap, berarti kecilin di sahamnya dan taruh sebagian uang di instrumen investasi lain. Wah kalau gitu Ellen takut dong di saham, bukan takut, tapi investasi aku di saham saat ini aku sudah merasa bahwa nilainya tuh cukup. Nilai cukup itu gimana menghitung atau mengukurnya? Nilai cukup atau nilai pas itu adalah nilai yang sudah sesuai dengan psikologis aku, yang udah sesuai dengan mental aku gitu. Jadi kalau ditambah lagi nilai itu bakalan melebihin kesiapan aku di dalam mengelola risiko dalam investasi saham. Nah, itulah mengapa aku memilih juga instrumen yang lain, misalkan ORI, FR, atau Sukuk itu untuk taruh duit aku yang lain gitu. Jadi udah cukup di sahamnya. Cash is the king. Kenapa cash is the king? Karena ketika terjadi crash atau terjadi turunnya harga saham secara besar-besaran, ya cuman orang yang punya cash yang bisa mendapatkan peluang itu gitu. Kalau pas marketnya uptrend atau naik, jangan duitnya dihabis-habisin buat wah nambah terus gitu. Kebalik, kalau pas marketnya lagi di bawah, kita berani beli. Intinya cash is the king, jangan habisin duitmu pada saham yang udah naik ketinggian, masuknya pada saham-saham yang valuasinya masih murah kalau memang mau investasi. Trading itu jangan pakai kata semoga, supaya kita bisa menilai dengan objektif. Dulu ketika saya masih pemula, saya seringkali pakai kata semoga gini ya, semoga gitu ya. Setelah saya pikir-pikir, market itu nggak dikontrol kita, harga saham tidak bergerak dikontrol kita. Jadi kata semoga ini jadi mengamburkan analisis. Apa yang kita bisa lakukan adalah ya kita lihat, kita jalanin sesuai dengan GPS kita. GPS aku adalah chart. Kita adalah menjaga supaya kita tuh konsisten dalam jangka panjang. Kita nggak buru-buru kok cuan. Cuan kita bisa kita kumpulin hari demi hari, bulan demi bulan. Saya teringat satu film, teman-teman kalau mau tahu film Ben-Hur, yang menang itu bukan yang paling cepat dalam lomba pacuan kuda. Yang menang adalah yang bertahan paling akhir, yang tersisa satu paling akhir. Demikian pula dengan trading dan investasi. Kita bukan berlomba cepat-cepatan, kita berlomba untuk bertahan sampai akhir.